Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Champions Chess Tour seri keempat IM Chess Rapid 2023 sudah selesai. Magnus Carlsen keluar sebagai pemenang divisi 1 dan divisi 2 dimenangkan oleh Denis Lazarevic, divisi 3 dimenangkan oleh Yu Yangyi kawan. Sambil menunggu event yang lain, kita akan ulas turnamen mingguan yang ada di chess.com lagi, yaitu Title Tuesday Blitz edisi Selasa tanggal 12 Juli. Kemarin sudah kita ulas permainan Magnus Carlsen yang memenangkan sesi akhirnya kawan. Ada juga Hikaru Nakamura yang memenangkan sesi awalnya. Nah, kita akan ulas permainan Hikaru Nakamura ini kawan. Di sesi awal Hikaru Nakamura memetik 10 kali kemenangan kawan dan 1 kali kalah di game terakhirnya menghadapi Grigori Oparin. Kita akan ulas permainan Hikaru Nakamura pada game ke-7 melawan Daniil Dubov. Kebetulan ada yang merequest permainan Daniil Dubov dan juga ada yang merequest permainan Hikaru Nakamura. Tapi yang direquest Nakamura melawan Magnus Carlsen di sesi akhirnya kawan. Tapi kita ulas di sesi awal permainan melawan Daniil Dubov dan juga di game terakhir melawan Grigori Oparin. Langsung kita ke papan analisisnya kawan. Dan di sini Nakamura pegang hitam, Daniil Dubov pegang putih, mengawali dengan pion E4. Ada pion A6 balasan Nakamura bermain dengan St. George Defense. Nakamura di sesi awal 6 kali pegang hitam kawan, dan ke-6-6-nya Hikaru Nakamura bermain dengan pion A6. Saat putih bermain dengan pion E4 ataupun pion D4, Nakamura bermain dengan St. George Defense ini kawan. Dan selanjutnya ada kuda F3, lanjut Daniil Dubov. Di sini pion E6, pion D3, pion D5. Ada kuda B berkembang ke D2, pion G6, dan pion G3. Kalau kita lihat struktur permainan di atas papan di langkah kelima ini kawan, dari struktur pion putih di lajur pusat ini kawan, ataupun struktur Viajento, kita temui permainan Kings Indian kawan. Baik Kings Indian Attack ataupun Kings Indian Defense dimainkan oleh Hikaru Nakamura juga. Gajah G7, gajah G2, pion C5 sekarang, rokade, kuda C6 terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengembangan kuda rajanya kawan. Ada benteng E1, pengembangan kuda G ke E7, pilihan Hikaru Nakamura tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju kawan dengan kuda ke petak F6. Pion C3, lanjut Daniil Dubov untuk berikan dukungan bagi pion-pionnya nanti bermain di petak-petak gelap atau persiapan pertempuran di petak pusat nanti. Dan pion B6. Ada pion E5 mulai didorong mungkin diikuti dengan pion D4 nanti kawan. Dan dibalas dengan pion A5 mulai menyisir sayap menteri, dihentikan dengan pion A4. Menteri naik ke petak C7, menteri putih juga naik ke petak E2 untuk perkuat posisi pion E5-nya. Di sini tadi kawan kalian pun juga bisa dorong pion D4 ini, baku hantam di sini, baku hantam di sini, dan mungkin kuda ini ke petak B4 kawan. Itulah yang mungkin tidak disukai oleh Daniil Dubov. Pionnya terdefleksi ke lajur D, sudah tidak ada lagi yang mengkontrol petak B4 ini, bisa diduduki oleh kuda hitam. Jadi Daniil Dubov memilih pertahankan pionnya dengan menteri naik ke petak E2. Di sini pion H6 kawan, dilanjutkan oleh Hikaru Nakamura, kemudian dibalas dengan pion H4. Inilah kesalahan pertama dari Daniil Dubov kawan. Cukup maju ke petak H3 merupakan pilihan terkuat ketimbang langsung dua petak ini. Ini dimanfaatkan oleh Hikaru Nakamura, dorong pion G5-nya untuk membuka lajur H. Dan diterima juga oleh Daniil Dubov, pion H pukul pion G5, pion H ambil balik pion G5, dan selanjutnya kuda ambil balik pion G5. Sekarang kontrol ataupun penjaga petak E5 ini sedikit berkurang setelah ditinggal kuda kawan. Ini dimanfaatkan oleh Nakamura untuk menantang pertukaran menteri. Menteri ambil pion E5 dan sudah saatnya langsung bertukar menteri di sini kawan. Tapi di sini Daniil Dubov memilih pengorbanan kawan. Kuda D ke E4 mencoba membuka akses gajahnya menjebak menteri kawan. Dan diterima juga oleh Nakamura. Pion ambil kuda E4, gajah F4. Ternyata menteri masih punya tempat kawan ke F5. Dan gajah ambil pion E4. Menteri masih punya tempat ke F6. Pion D4 lanjut Daniil Dubov. Diterima pion C pukul pion D4. Selanjutnya gajah ambil kuda C6. Diambil balik oleh kuda. Menteri ke B5, pin kuda. Backup dengan gajah D7. Selanjutnya ada kuda E4. Serang menteri lagi. Menteri lari ke G6. Dan kuda ke D6 skak. Simpel raja bergeser ke F8. Dan di sini ada beberapa pilihan bagi putih kawan. Menteri mundur ke petak F1 ataupun ke petak E2 untuk menghindari discover ini kawan. Atau langsung menantang pertukaran. Tapi di sini raja naik ke G2. Selanjutnya kuda ke E5, lanjut Nakamura. Di sini Daniil Dubov menyerah kawan.
Sudah jelas ancamannya ada discover dan juga nanti gajah ini siap menusuk raja kawan. Didukung dengan benteng ancaman skakmat. Ya, langkah yang paling logis untuk memperpanjang permainan bisa mengorbankan menteri ini kawan. Dengan cara gajah ambil kuda dan menteri ambil, maksud saya gajah ambil menteri kawan, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya di sini kalian teruskan. Tapi kalau kalian mencoba untuk mempertahankan menteri, ambil contoh menteri ini mundur ke petak B3. Nah, di sini ada kombinasi skakmat kawan. Tentu bisa kalian awali dengan langkah gajah C6 terlebih dahulu skak. Apakah raja bergeser ke F1 diikuti menteri ke petak D3 skak. Ini memaksa raja akan bergeser ke petak G1 dan diikuti dengan benteng H1 skakmat. Ataupun juga kalau kalian blokade dengan benteng di petak E2, bisa disusul benteng E1 pun juga skakmat kawan. Banyak opsi kawan pada posisi ini. Kalaupun kalian mempertahankan posisi menteri, tetap ancaman berikutnya adalah nanti pergerakan gajah ini disusul dengan benteng kawan di baris belakang, ataupun menteri nanti bergerak ke petak terang ini ataupun ke baris kedua jika blokade dengan pion F3. Silakan kalian lanjutkan, kalian otak-atik, ancamannya ada di situ. Oke, sekarang kita ke papan analisis yang lain kawan dari permainan Hikaru Nakamura melawan Grigori Oparin pada game terakhir. Lagi-lagi Hikaru Nakamura bermain dengan St. George Defense kawan dengan pion A6, ada pion E4 dan di sini pion C6. Idenya sama dengan permainan Magnus Carlsen minggu yang lalu kawan. Saat mengalahkan Nakamura, gamenya sudah kita ulas. Nanti di akhir video saya sertakan linknya kawan, tinggal klik saja. Ada gajah D3, pion D5, counter attack menantang pertukaran pion pusat, ditolak kawan. Dorong pion maju ke E5 untuk mendapatkan ruang, buka diagonal terang bagi gajahnya. Pion C5, tantangan kembali ditolak dengan pion C3 perkuat pion pusatnya. Kuda C6, ada kuda E2 perkuat posisi pion D4-nya. Pion E6, rokade di sini Oparin mengembangkan kuda G ke E7 terlebih dahulu. Ada pion A3, selanjutnya pion C pukul pion D4 mulai membuka permainan Nakamura. Dan sekarang Nakamura melangkah kuda F5 dan mencoba menekan pion D4. Langsung disikat kuda F5 ini untuk merusak struktur pion hitam kawan. Ada pion terpisah di lajur pusat. Mengembangkan kuda B ke C3 lanjut Oparin. Ada gajah E6 untuk tetap perkuat dua pionnya ini kawan. Dan di sini berlanjut gajah E3 melanjutkan pengembangan, kosongkan ruang bagi benteng untuk mengisi satu-satunya lajur C yang terbuka di langkah ke-12 ini. Gajah E7, kuda F4 terlebih dahulu kawan. Memainkan kuda ini memberikan kesempatan Nakamura bermain dengan pion-pion sayap rajanya untuk segera atau mempercepat serangan badai pion. Tak perlu memikirkan rokade lagi. Ada opsi yang lain juga bagi putih tadi kawan untuk mendapatkan ruang di sisi menteri dengan pion B4 terlebih dahulu. Tapi kuda F4, pion G5, dan di sini kuda ambil gajah kawan. Rencana dari Oparin ternyata untuk membuka diagonal terang ini kawan. Menteri H5 skak, raja ke D7, ada benteng AC1, lanjut Oparin mengisi lajur C, satu-satunya lajur yang terbuka penuh kawan. Ada pion F4, gajah mundur ke D2, menteri G8 berikan dukungan bagi pion-pionnya kawan, tidak menggunakan benteng H karena pion dalam ancaman menteri, dan pion ini juga siap didorong di langkah berikutnya. Di sini kuda ke-4 siap manuver ke B6 melakukan skak ataupun ke petak C5. Dan di sini kawan, benteng cukup bergeser ke petak B8 merupakan pilihan terkuat, tapi memilih ke lajur F. Di sini bisa dimanfaatkan kuda ini kawan, lompat ke petak B6 skak yang memaksa raja ini akan bergerak ke dua peta ini, yaitu petak C7 ataupun petak D8. Kalaupun bergerak ke petak C7, kalian susul dengan gajah A5. Persiapan discover, lindungi kuda juga. Kuda tidak bisa ambil gajah dalam posisi kena pin. Kalau di sini raja ini bergerak ke petak D8, nah menteri ini reposisi saja kawan, mundur ke petak D1 ataupun ke petak E2. Tapi di sini memilih gajah B4 menantang pertukaran gajah gelap. Dan di sini langkah terbaik bagi hitam bisa melanjutkan pertukaran langsung kawan. Tapi memilih menantang pertukaran menteri ke G6. Ditolak menteri reposisi ke D1. Sekarang pion F3. Dan di sini didahului Oparin pertukaran gajah gelap, gajah pukul, gajah E7 diambil balik oleh raja. Ada opsi juga bagi hitam melakukan pertukaran pion terlebih dahulu kawan. Kalau pion diambil oleh raja, nah di sini kalian langsung ambil gajah ini. Kalaupun di sini gajah ini coba ambil benteng, kalian juga ambil benteng promosi kawan. Setelah disikat di lengan raja ataupun dengan menteri, kalian ambil balik gajah ini kawan.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, memilih dengan langkah raja langsung ambil gajah E7. Selanjutnya menteri keluar ke B3, coba ancam pion di sini. Ataupun ancam pion yang di sini kawan, dan benteng bergeser ke lajur B. Menteri ambil pion F3, benteng H F8 serang menteri. Menteri bergeser ke lajur C kawan, ke C3, diikuti benteng F4 serang pion. Ada benteng FD1 pertahankan pion, diikuti menteri naik ke F5 ancam pion, backup dengan benteng D2, diikuti benteng satunya ditumpuk kawan di lajur F. Di sini benteng bergeser ke F1. Ada opsi dari engine pion F3, mungkin yang ditakutkan adalah pion G4 kawan. Dengan benteng F1 pertahankan pion F2-nya dan menteri G4 tekan pion yang di sini. Dan di sini diusir terlebih dahulu menteri kawan agar tidak memberikan dukungan bagi benteng ataupun kudanya merebut pion pusat. Menteri mundur kembali ke F5. Ada kuda C5 incar pion di sini kawan. Dilepas saja pion G4, kuda ambil pion B7 dan persiapan menuju petak D6. Di sini benteng bergeser persiapan discover, tapi ancamannya ada kuda ke petak D6. Kena garbu malan benteng ini kawan dengan menteri. Menteri mundur ke F8, kuda ambil benteng, diambil balik oleh menteri. Kemudian benteng C1 perkuat menteri untuk mendapatkan kuda. Dan di sini ada pion pukul pion kawan, melepaskan kudanya dan langsung disikat oleh Grigori Oparin dan Nakamura langsung menyerah di langkah ke-34. Itulah kawan dua game yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura dengan ide permainan St. George Defense kawan, pion A6. Mungkin bisa kalian coba, 2 minggu terakhir ini sudah dicoba oleh dua Grandmaster top dunia kawan, yaitu Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura. Bisa kalian coba saat melawan ada pion D4 ataupun pion E4. Mungkin kalian sudah bosan melihat permainan pion E4 yang dibalas dengan pion E5. Ya, bisa kalian coba dengan pion A6, ataupun kalian sudah bosan dengan pion D4 dengan pion D5 ataupun kuda F6, kalian coba balas dengan pion A6. Oke, semoga ide dari permainan St. George Defense ini bisa menghibur kalian dan bisa menjadi bahan referensi kalian, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.